Halo semua, Trisna di sini. Selamat datang kembali di channel Nan Film Indonesia, di mana gue akan membahas film-film ataupun series yang pengen gue tonton karena saya lagi suntuk. Anjim. Gimana nih kabar kalian? Moga baik-baik saja, karena kali ini gue akan melanjutkan sequel dari High and Low, yaitu High and Low The Movie yang dirilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan Kohaku yang kembali setelah Tsukumo sadar dari komanya, tapi kembalinya ia malah ingin merebut sword. Bagaimana full ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene terlihat sebuah ledakan yang terjadi di Nameless Root. Begitupun kekacauan yang ada di Sanorengo. Misalkan Anda belum paham apa itu Nameless Root, Sanorengo, kalian bisa nonton season 1 dan 2-nya yang sudah gua bahas sebelumnya. Oke, lanjut. Dan di Daruma Hooligans atau Ika, semua anggota mereka tumbang, dan itu ulah Kohaku. What the hell, man? Kalau Kohaku bekerja sama dengan Lee berupa menghancurkan wilayah Sword, apalagi Tsukumo membantu Kohaku dan juga si Mighty Warrior. Naomi pun hampir dibawa oleh geng yang mengacau, tapi untungnya geng Sanorengo datang. Dan inilah High and Low The Movie. Backstory dari awal terbentuknya Mugen yang ada di season 2 hingga bubarnya Mugen karena kepergian Tatsuya, berlangsung ke daerah Sword yang ada di season 1. Jadi nama karakternya dan geng Sword lainnya kalian bisa nonton di playlist yang sudah gua cantumin. Ingat subscribe. Seketika Root Boy yang melihat tempat tinggalnya terbakar habis tidak tahu harus berbuat apa, yang membuat Smokey marah besar akan hal itu. Pertarungan Sanorengo untuk melindungi kota dilakukan dengan hasil Sanorengo yang menang, tapi mereka masih tidak menyangka akan kebakaran yang terjadi di Nameless Root. Sedangkan Amamiya Brother mereka pun melihat juga kebakaran itu, tapi mereka melanjutkan perjalanan mereka. Dan di Mighty Warrior mereka pun akhirnya membangun Mighty Club mereka sendiri. Sembari Mighty Warrior mulai melakukan aksi mereka untuk menghancurkan Sword dari SMA Oya dan White Rascal. Bahkan terlihat Kohaku dan Tsukumo yang ada di klub Mighty Warrior, dan serta Tetsu pun mendapatkan info kalau geng kemarin adalah si Dope, yang membuat Yamato kesal kok jadi seperti ini. Tapi tiba-tiba ada Saigo di sana. Kalau ia tidak mau mengurusi masalah ini karena masalah ini dari Sanorengo sendiri. Mereka yang bikin ulah, mereka lah yang harus menyelesaikannya. Apalagi si Saigo menyindir mereka, bukannya mereka berkata ingin melindungi kota. Apalagi masalah di Nameless Root, apakah ada bukti jika ada orang yang sengaja membakarnya, serta merasa kalau kebakaran terjadi akibat kelalaian mereka. Bahkan menyindir geng Sword lainnya yang mempunyai tujuan mereka masing-masing. Kenapa polisi harus menangani hal seperti itu? Wais, Anda kena suap, diam saja sudah. Namun ketika Saigo berkata akan sampai kapan mereka mati-matian menjaga gedung-gedung tua di sana, membuat keadaan memanas sehingga Saigo memilih untuk pergi. Dan di Nameless, Smokey pun melihat bendera Root Boys tercoret oleh slogan dari Mighty Warrior. Begitupun Takeshi yang mendapatkan info kalau kebakaran ini ulah dari Mighty Warrior. Seketika Smokey dan anggota Root Boys lainnya utiwi ke tempat Mighty Warrior. Namun ketika Lala melihatnya dan menghampiri Smokey, Smokey tidak menanggapinya sehingga anggota Dope yaitu Hirai tertarik untuk menangkap Lala. Tepat di saat itu Amamiya Brother datang ke sana kalau mereka berniat untuk mencari kakak mereka. Namun karena Hiroto melihat Smokey, ia pun merasa mendapatkan info kakaknya dari Smokey. Balik lagi ke Sanorengo, kalau di saat mereka berkumpul di Itokan, ternyata tempat mereka ingin dijadikan perkotaan. Agak sedikit pro kontra karena tempat itu merupakan tempat kelahiran mereka dan sudah nyaman dengan gedung-gedung tua itu. Terlalu banyak kenangan yang sudah terukir di sana. Tapi Cobra agak janggal dengan hal itu karena Nameless kena dampaknya juga. Bukan hanya di tempat mereka, tapi tiba-tiba Kabuto memberitahu akan mereka yang datang lagi. Alhasil mereka siap siaga kembali. Rocky
Smoky dan Ko yang kembali pun dibuat terkejut karena tempat mereka kacau, apalagi para ladies diculik oleh si Dope. Sedangkan SMA Oya, Murayama pun hanya diam akan apa yang terjadi karena tidak ada gunanya melawan karena mereka lemah semua. Datang Todoroki yang berkata kalau terus seperti ini SMA Oya akan hancur dan lebih baik Murayama keluar saja dari ketua sehingga Murayama tidak mood ada di sana. Norihisa pun kembali karena mengetahui gengnya babak belur serta meminta maaf ke Norihisa karena Kohaku sudah kembali lagi sehingga Norihisa akan membalas mereka. Imura Group pun mengundang Kohaku ke sana kalau tujuan ia mengundang Kohaku untuk mengajaknya bekerja sama karena ia mendengar kabar akan Kohaku yang ingin merebut wilayah Sword. Sudah pasti mereka tidak sudi bekerja sama, apalagi jika ia mau bekerja sama, Imura Group harus mematuhi mereka. Tapi di saat itu Tatsumi menyindir akan Tatsuya. Seketika emosi Kohaku timbul, tapi ia berhasil meredanya dan langsung pergi dari sana. Kohaku pun dihantui oleh bayang-bayang kepergian Tatsuya. Kalau di saat Tatsuya di ruang jenazah, kalau Cobra dan Yamato mendapatkan info kalau pelakunya yaitu anggota Mugen sendiri, tapi karena anggota mereka banyak, mereka tidak tahu yang mana orangnya, yang membuat Kohaku makin merasa bersalah dan terus dihantui oleh Tatsuya. Terlihat Lee yang bertemu dengan seorang bule untuk membuat kesepakatan, namun ketika selesai tiba-tiba datang Nikaido yang menanyakan tujuan Lee dan kerjasamanya dengan Kohaku. Tapi Lee tidak mau memberitahunya, yang terpenting tujuan mereka berdua berbeda. Yang ternyata bule tadi sudah babak belur ulah dari Nikaido. Sedangkan Masaki yang masih bingung kakaknya di mana melihat geng Dope yang menculik para wanita yang ada di Nameless, sehingga Masaki membantu salah satu wanita yang berhasil kabur. Ya walaupun mengambil kesempatan dalam kesempitan, bahkan ia langsung bersikap gentle akan ia yang menjaga si wanita, sehingga si wanita akan mengikuti kemanapun Masaki pergi, yang membuat Masaki insting kesangniannya muncul. Sepertinya enakan dibawa ke hotel ini. Namun sayang, motornya tiba-tiba menghilang. Kembali ke Sanorengo sehabis mereka bergelut lagi dan tersadar kalau ada seseorang yang lagi mengincar Sword. Tapi tiba-tiba Cobra mendapatkan panggilan masuk. Sedangkan di daerah Mighty Warrior, geng Root Boys mulai melakukan aksinya. Cobra dan Yamato pun pergi karena panggilan itu, yang ternyata mereka bertemu dengan Kohaku karena sudah lama tidak bertemu dengannya dan sangat-sangat senang karena Kohaku sudah kembali. Tapi Kohaku berkata kalau ia mau mengambil alih Sword. Seketika membuat Cobra terkejut karena selama ini yang menyerang daerah Sano adalah Kohaku. Dan Tsukumo yang memandangi motor dan kunci dari Tatsuya didatangi oleh Ryu. Kalau ia punya sesuatu yang menarik untuk Tsukumo. Kalau Ryu menyadari akan kedatangan Root Boy sehingga Root Boy berhadapan dengan pasukan Mighty Warrior. Tapi di saat itu pasukan Mighty melempar botol kaca ke geng Root Boys sehingga Root Boys tidak berdaya akan hal itu. Alhasil Tsukumo yang melihatnya pergi dari sana dan Kohaku ia pun menyerang Cobra dan Yamato. Smoky yang melihat anggotanya terluka parah akan serangan itu meminta mereka untuk mundur. Sudah pasti hal itu tidak mudah sehingga Smoky mengalihkan perhatian mereka agar yang lain bisa mundur. Dan Ryu ia pun turun tangan melawan Smoky, tapi ia mainnya pakai pedang padahal Smoky tangan kosong. Dicupu pakai senjata bangsa. Kembali ke Kohaku yang menyerang Cobra dan Yamato, yang membuat Cobra bertanya kenapa Kohaku berubah seperti itu. Hingga di saat Smoky terpojok datang Hiroto yang membantu Smoky, yang membuat Smoky bingung akan tujuan Hiroto yang membantunya. Tepat di saat itu datang si Ice kalau ia akan menghadapi Hiroto. Kohaku pun memberitahu mereka kalau ia meminta mereka untuk menurut dan langsung pergi dari sana.
Ryu pun berhasil melukai punggung Smokey yang membuat Hiroto melawan Ryu, tapi Ice menghadangnya. Untungnya datang Sion dengan Root Boys yang lain untuk menjemput Smokey, sehingga mereka berhasil kabur dari sana. Sedangkan Masaki, ia pun masih dibuat bingung motornya menghilang kemana. Tepat di saat itu Root Boys lewat bersama dengan Hiroto. Si cewek pergi dengan pria lain dan ia melihat pemandangan motornya diderek oleh petugas. Anjir, sial hidupnya Masaki ini anjing. Mighty Warrior pun party di tempatnya sembari nge-rap akan mereka yang mengalahkan anggota SWORD dengan mudah. Sedangkan Tsukumo, ia pun teringat ketika ia bertemu dengan Saiko sebelumnya akan Kohaku. Tepat di saat itu Kohaku datang sehingga Tsukumo memberitahu akan ada yang berpulang akibat tragedi kebakaran itu dan menyadarkannya akan kerjasamanya dengan Lee. Tapi si Lee memotong hal itu kalau Kohaku akan mengatasi SWORD dalam 2 hari lagi, sehingga Tsukumo tidak bisa berkata-kata akan hal itu. Smokey pun melakukan operasi dadakan dari Dr. Hiroto, sehingga Lala yang mengetahuinya dibuat panik akan hal itu. Alhasil ia menemui Hiroto untuk berterima kasih karena telah membantu kakaknya. Namun tiba-tiba si Dope menculik Lala. Yamato dan Cobra pun masih tidak habis pikir akan apa yang terjadi, karena keluarganya dulu aka Kohaku berubah 180 derajat, serta teringat kenang-kenangan waktu bersama dengan Kohaku dan yakin kalau Kohaku melakukan ini pasti ada alasannya. Terlihat Kohaku yang melamun, Lee pun menghampirinya sembari menghasut si Kohaku untuk terjun lebih dalam. Terlihat ketika Lee pertama kali datang menemui Kohaku, kalau di saat itu Lee memberitahu kalau ia punya sesuatu yang Kohaku cari. Seketika Kohaku yang lagi tidak mood ingin menghajarnya, tapi Lee langsung memberitahu kalau ia tahu siapa orang yang telah mengkill Tatsuya, kalau pelakunya adalah orang dari Kuryu Group untuk menghancurkan Mugen. Bahkan ia punya berkasnya kalau anggota Mugen merupakan orang suruhan Nikaido. Lee pun memberitahu kalau bapaknya adalah bos dari Jangsong yang ada di wilayah SWORD dan mempunyai tujuan untuk menghancurkan Kuryu Group. Oleh sebab itu ia mengajak Kohaku bekerja sama karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menghancurkan Kuryu Group. Oleh sebab itu Kohaku menerimanya dan Lee juga memberikan Kohaku pasukan, yaitu Mighty Warrior dan Dope. Oleh sebab itu Kohaku melakukannya agar bisa membalaskan dendam kepergian Tatsuya karena Kuryu Group sahabatnya pergi meninggalkannya. Tsukumo pun datang menemui Cobra dan Yamato kalau Tsukumo juga menyadari perubahan dari Kohaku. Kalau tujuan Tsukumo datang untuk memberitahu dalam 2 hari Kohaku, Mighty Warrior, Dope dan 500 anggota lainnya akan menyerang SWORD. Seketika Cobra bertanya apa tujuan Kohaku dan jawaban Tsukumo untuk membalas dendam dengan Kuryu Group karena yang membuat Tatsuya berpulang adalah Kuryu Group yang ternyata ada Naomi di sana, sehingga Tsukumo langsung memberikan kunci dari Tatsuya agar Cobra bisa memberikannya ke Kohaku. Di tempat Nameless, Hiroto pun menghampiri Smokey yang selesai diobati, sehingga ia langsung bertanya akan tahukah Smokey akan keberadaan kakaknya. Tapi Smokey mempunyai permintaan ke Hiroto berupa membawa adiknya yaitu Lala untuk kembali. Sampailah Masaki yang motornya habis diderek dan Hiroto langsung memberitahu kalau mereka harus membantu Smokey membawa adiknya kembali dari Dope, karena kalau berhasil mungkin mereka menemukan info akan keberadaan kakak mereka. Balik ke Cobra dan Yamato kalau Noboru ingin membantu mereka karena ia ingin melindungi Sanoh juga, dan karena Noboru sangat jago mencari informasi, ia pun memberitahu kalau bukan Imura Group saja yang menginginkan SWORD, melainkan semua anggota Kuryu Group. Kalau awalnya mereka ingin membuat kasino di Nameless Road, begitupun dengan daerah kosong dan gedung tua yang ada di Sanorengo. Ya, karena membuat kasino untungnya gede tapi haram anjir. Oleh sebab itu Kuryu Group melakukan berbagai cara agar bisa menghancurkan Mugen. Apalagi mereka tersadar kalau Saigo juga bekerja sama dengan Kuryu Group. Dan ketika Noboru bergabung di Imura Group, ia mendapatkan info kalau setelah Kuryu Group berhasil mengambil alih SWORD, maka mereka akan mencari siasat untuk mengambil
menghabisi Kohaku. Sudah pasti membuat mereka bingung, terus kenapa Kohaku melakukan hal ini jika ujung-ujungnya Kohaku menjadi incarannya. Sehingga Noboru merasa mungkin ada mafia lain yang melakukannya. Tapi pada inti permasalahannya, Sword akan hancur. Jadi mereka harus mengambil tindakan segera sebelum hal itu terjadi. Alhasil Cobra dan Yamato dengan nekat ingin pergi sendiri. Tapi anggota Sanorengo yang melihatnya dibuat kesal. Bukannya kalau ada masalah jangan dipendam sendiri. Katanya mereka tidak akan meninggalkan teman. Seketika Sanorengo langsung UTW ke tempat Kohaku. Tepat di saat itu Murayama, Furuya dan Kotaro ada di daerah sana. Sehingga Sanorengo yang lewat langsung mengajak mereka untuk bersama-sama melawan Mighty Warrior. Tapi Murayama tidak mau karena terlalu beresiko untuk mereka. Yang ternyata SMA Oya UTW ke sana dan Todoroki membangkitkan semangat Murayama yang membuat Murayama berkobar-kobar untuk bertarung. Tepat di saat itu White Rascal datang juga. Root Boy menyusul, begitupun dengan Daruma Ika atau Hooligan, entahlah yang mana ini. Dan scene ini bener-bener epic parah. Cok, bayangin 5 geng terkuat beraliansi. Mighty Warrior dan Kohaku yang mengetahui kedatangan Sword meminta mereka untuk bersiap-siap. Sampailah Sword ke sana dan Oshiage serta Shiba melihat pertarungan sembari memberitahu ke Ichigo Mill. Sehingga terjadilah pertarungan besar antara geng Sword melawan Mighty Warrior dan Dope. Let's go! Dan si Dope mereka pun mulai memindahkan para ladies yang diculik. Sedangkan Kohaku, ia pun benar-benar berubah sepenuhnya sampai-sampai ia membakar foto dirinya bersama dengan Tatsuya. Tepat di pertarungan mereka, Amamiya Brother datang ke sana. Tapi tujuan mereka datang bukan untuk Sword, melainkan menyelamatkan Lala dari Dope. Sanorengo pun berhasil masuk ke dalam, tapi sudah ada Bernie dan si Pearl. Dan Amamiya Brother mereka pun dihadang oleh si Ice. Sehingga Hiroto meminta Masaki untuk menangani Lala, sedangkan dirinya akan melawan Ice. Dan Kohaku, ia pun dihampiri oleh Tsukumo. Kalau Tsukumo menyadarkan Kohaku kalau sebelumnya Tsukumo sudah memberitahu kalau Kohaku jangan coba-coba balas dendam. Tapi Kohaku merasa bersalah karena dirinya tidak becus mengurus Mugen. Tatsuya menjadi korban dari ketidakbecusannya. Alhasil Tsukumo berkata kalau ini bukan kesalahan Kohaku saja, tapi Kohaku sudah dia hantui rasa bersalah akan kepergian Tatsuya. Bahkan sampai dirinya merasa ada di neraka kan hal itu. Makanya ia harus membalaskan dendam kepada Kuryu apapun caranya. Sehingga Tsukumo bertanya kapan Kohaku akan melakukannya dan siapkah Kohaku melakukannya. Serta Tsukumo kembali menyadarkan Kohaku kalau Kohaku beda alam, situasinya tidak akan berubah. Tapi tiba-tiba Kohaku berkata kalau jangan ikut campur lagi dan ia langsung mengajar Tsukumo habis-habisan di sana. Dan Tsukumo tidak tinggal diam, ia melawan juga sembari terus menyadarkan Kohaku agar kembali seperti dulu, seperti yang ia kenal. Yang ternyata pertarungan itu dilihat oleh Lee. Bahkan ia sangat menikmati Tsukumo yang akan berakhir. Dan di saat Tsukumo tidak bisa melawan, datang Cobra dan Yamato. Kalau mereka tidak akan ragu lagi dan akan bertarung dengan Kohaku. Sehingga pertarungan terjadi.
Dan di tengah pertarungan, Cobra berusaha menyadarkan Kohaku akan kata-kata Kohaku yang pernah ia sampaikan dari tidak pernah meninggalkan teman. Sukumo pun membantu Cobra dan Yamato. Padahal mereka bertiga, mereka benar-benar tidak bisa mengalahkan Kohaku. Tepat di saat itu, Sukumo yang teringat ketika ia pertama kali bertemu dan berakhir di rumah sakit bersama dengan Kohaku. Kalau Kohaku ingin balapan lagi dengan Sukumo. Namun hal itu sulit karena motor Sukumo sudah rusak. Ia membuat Sukumo kesal akan hal itu. Tapi Kohaku berkata kalau motor dan orangnya harus selaras, jadi hargailah hidupmu. Yang membuat Kohaku mulai tersadar, tapi ia masih dalam pengaruh kegelapannya. Cobra dan Yamato pun teringat ketika mereka mengetahui Noboru di penjara dan cerita ke Kohaku akan polisi yang tidak mempercayai perkataan mereka berdua. Sehingga Kohaku berkata kalau sampah seperti mereka tidak ada yang tahu masa depan seperti apa. Tapi kalau hari itu datang, mereka bisa mengaturnya. Jadi jangan cengeng. Yang membuat pertarungan penuh emosional terjadi. Dan Cobra ia pun teringat ketika dirinya kesal akan apa yang menimpa Noboru dan berniat untuk membalasnya. Tapi Kohaku menghentikan mereka kalau jika Noboru teman berharga mereka, maka buatkan tempat untuk Noboru kembali. Kohaku pun meminta mereka untuk tidak ikut campur sembari menyalahkan dirinya akan kepergian Tatsuya. Sehingga Yamato mengucapkan kata-kata yang pernah Kohaku lontarkan. Begitupun dengan Cobra serta meminta Kohaku untuk tidak mati. Apalagi Sukumo juga berkata hargailah hidupmu seperti yang pernah Kohaku katakan. Alhasil Cobra langsung memberikan kunci milik Tatsuya ke Kohaku. Terlihat Tatsuya yang berbincang dengan Kohaku akan Kohaku yang masih meneruskan Mugen. Karena awal Mugen terbentuk hanya kalangan pencinta motor yang ingin road trip bersama. Dan jika Mugen tidak ada, hubungan mereka tidak akan berubah. Tapi Kohaku tidak setuju selagi Kohaku ada di Mugen. Mugen tidak akan hilang. Bahkan pertikaian antara Tatsuya dan Kohaku akan Mugen yang berubah. Yang ternyata ketika Tatsuya bersama dengan Sukumo, Tatsuya pun memberikan kunci tersebut agar Sukumo bisa memberikannya ke Kohaku ketika Kohaku sadar. Apalagi itu sebagai pengganti motor karena Kohaku menjual motor kesayangannya agar bisa membayar biaya rumah sakit dari Sukumo. Serta Tatsuya meminta Sukumo untuk tidak terikat apapun. Tepat di saat itu Kohaku yang sudah sadar datang, namun kejadian naas itu terjadi. Sehingga Kohaku mulai tersadar, apalagi Sukumo berkata kalau jangan terikat apapun agar mereka bisa bebas. Itulah arti Mugen yang sebenarnya. Seketika Kohaku tidak kuasa menahan air matanya dan menangis. Berkaca-kaca aku di sini ini anjing. Hayo siapa yang nonton sambil berkaca-kaca? Saya bang anjing. Alhasil Cobra dan Yamato memberitahu mereka kalau Kohaku kalah. Jadi pertarungan berakhir. Sudah pasti membuat Sword sangat senang karena Sword yang memenangkannya. Sedangkan Ice dan Hiroto yang bertarung, ia pun mendapatkan kabar kalau Kohaku kalah. Dan Mighty Warrior berhenti karena tidak ada untungnya untuk melawan lagi. Lala pun berhasil diselamatkan dan para Sword yang berkumpul mereka pun berpamitan dan balik ke tempat mereka masing-masing. Dan di ending Amamiya Brother pun akhirnya menemukan kakak mereka. Dan film High and Low the Movie pun selesai. Berlanjut ke High and Low the Red Rain. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film High and Low the Movie. Makin seru saja sequel High and Low ini.
Anjir, parah memang. Wah, sangat kepo sekali kelanjutan dari sequel ini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan pembawaan saya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat action. Goodbye.